makanan lezat dengan harga terjangkau. Cepat datang ke sini. Anda bisa melihat pria tampan. Kakak sulung, lepaskan bajumu. Kakak tertua. Aku tidak akan melepasnya. Kakak, Suruh dia melepaskannya. lepaskan. Lepaskan. Saya ingin membeli 10 porsi. Bisakah kamu makan semua itu? Saya bisa makan semuanya. Saya akan menyimpannya di kulkas. Saya rasa Anda hanya ingin melihat pria tampan itu. Saya ingin 20 porsi. Mohon perhatikan keselamatan Anda. Kita akan kaya. Berbaris-berbaris. Tuan Lin yang terkenal. Tak kusangka dia melepas baju dan jual daging di sini. Tuan, apakah Anda ingin 1 porsi nasi kotak? Mengapa aku merasa bahwa gadis ini sangat akrab? Aku mencarinya. Tuan Li, mengapa Anda datang ke tempat ini untuk makan? Mungkinkah Anda bosan dengan hidangan lezat? Jadi Anda datang ke sini untuk mencari perubahan rasa. Aku juga tidak menyangka. Tuan, nasi kotak Anda sudah siap. Terima kasih. Kakak tertua, apakah Anda mengenal pria ini? Tidak, aku tidak. Ya, aku tahu. Dia adalah bosku. Jadi Anda adalah bos kakak tertua. Saya akan memberitahu ibu saya untuk menambahkan beberapa hidangan gurih untuk Anda. Bukankah ini Lin Yusin? Mengapa kamu menjual kotak makan di sini? Gadis ini adalah nona muda palsu dari keluarga Shen. Liu Xiaohui, tuan muda keluarga Liu. Yang kamu ceritakan padaku. Bukankah begitu? Kekayaan yang diperoleh melalui perebutan. Cepat atau lambat harus dikembalikan. Lihat, dia sekarang. Bukankah dia menjual kotak makan di sini? Nona muda palsu dari keluarga Shen. Mungkinkah orang yang menyelamatkanku sebelumnya bukan Shen Taru, melainkan dia? Mengapa Anda di sini? Mengapa aku di sini? Tentu saja aku datang ke sini untuk melihat apakah kamu hidup dengan baik di sini. Dan apakah kamu bisa beradaptasi. Pergi. Tempat ini tidak menyambut Anda. Beberapa hari yang lalu, kita masih keluarga. Sekarang kamu ingin mengusirku. Tante. Kau mencemooh si miskin dan menyukai si kaya setelah mengetahui bahwa kamu adalah putri dari keluarga Shen dan mengabaikan kebaikan pengasuhan yang diberikan keluarga Lin selama bertahun-tahun. Pergi ke keluarga Shen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jasa pengasuhan. Kalian membuatku menderita tanpa di rumah keluarga Lin selama lebih dari 20 tahun. Kau masih berani bicara soal jasaku? Kamu, mungkinkah saat itu kamu? Karena kamu ingin putri kandungmu bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, yang diam-diam menukar kita. Kamu, ibu. Bagaimana aku membesarkan orang tak tahu terima kasih sepertimu? Ibu, jangan tidak sabar ibu. Kita tidak perlu iri pada kekayaan dan kemakmuran keluarga Shen. Seluruh keluarga kita hidup dengan baik adalah hal yang paling penting. Nona Shen di sini sangat berdebu. Anda sebaiknya pergi dulu. Kakak Cusu. Mengapa kamu di sini? Nona San memang cukup menarik. Baru saja tiba di rumahmu. Kamu membelakangi dan bersama Tuan Muda Liu bersikap begitu mesra. Tidak, bukan seperti itu. Kakak Cusu, dia dan aku hanya teman biasa. Hubungan apa yang kamu miliki dengannya? Aku tidak peduli. Permisi. Kakak Cusu. Ini semua salahmu. Jika Tuan Cusu tidak bisa bertunangan denganku lagi, aku akan membuat keluarga Shen dan keluarga Liu tidak akan pernah bekerja sama lagi. Apakah orang itu Li Cusu? Ya. Kakak Cusu, tunggu aku. Tunggu aku. Tuan Li, Anda mau kemana sekarang? Kembali ke perusahaan. Selidiki juga adik perempuan Lin Xie. 2 jam kemudian, aku ingin melihat dokumen tentang dia. Mengerti. Putriku sayang, siapa yang membuatmu marah? Beritahu ibu, ibu akan pergi menghadapi orang itu. Ini semua salahmu ibu dan ayah. Kalian terus memaksaku untuk bertemu dengan yang disebut Tuan Muda Liu itu. Sekarang lihat apa yang terjadi. Cusu melihatnya. Sekarang dia bahkan tidak akan memperhatikanku. Apa yang perlu disebalkan? Foto ini. Mengapa ada bekas luka sebesar ini? Foto ini adalah foto Xin saat dirawat. Aku tidak tahu apa yang terjadi malam itu, ketika dia kembali ke rumah, hingga dia terluka parah oleh pisau. Itu benar-benar menakutkan. Biarkan ibu membuangnya. Ibu, bagaimana jika dia membutuhkannya? Baik, biarkan aku menyimpannya untuknya. Kru kita benar-benar bijaksana.
Kalau begitu kamu istirahat dulu. Mungkinkah bekas luka ini adalah bekas luka yang sama yang Lin Yusin saat itu tinggalkan saat menyelamatkan Cusu? Kantor Ketua Li Group. Presiden Li. Sudahkah kamu menyelidiki secara menyeluruh? Nona Lin adalah anak yang salah diambil oleh keluarga Shen. Baru kembali ke keluarga Lin 2 hari yang lalu. Jadi, apakah kamu menyarankan Lin Yusin adalah orangnya, penyelamat hidupku? Masalah ini belum diselidiki. Aku mengerti. Sudah waktunya untuk memverifikasi apakah dia memiliki bekas luka ini di tangannya. Tuan Li, Anda datang lagi. Apa yang ingin Anda makan hari ini? Makan saja apapun yang tersedia. Kebetulan Ibu tidak ada di sini hari ini. Saya akan menambahkan 2 hidangan lagi untuk Anda. Terima kasih telah mengunjungi warung saya. Lihat betapa banyak orang di sana. Semua datang karena mereka ingin melihat Anda dan mendukung warung kecil saya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu karena keterampilan memasak Nona Lin. Masakan lezat yang menarik begitu banyak pelanggan. Benar, kakak laki-laki saya di perusahaan Anda. Kinerjanya tidak buruk, bukan? Dia baik-baik saja. Itu bagus kalau begitu. Kalau suka makanannya sering-sering datang, saya akan memberi Anda diskon 20%. Tolong lebih perhatikan kakak saya. Baiklah. Hati-hati. Dia sudah mulai mencurigai Lin Yusin. Aku tidak bisa membiarkan Cusu menemukan bekas luka di lengannya. Kalau tidak, posisi sebagai Nyonya Li ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Mungkinkah itu bukan dia? Lalu siapa itu? Aku minta maaf. Tidak apa-apa, saya akan pergi menyajikan nasi dulu. Kakak, kamu baik-baik saja. Untungnya Cusu barusan ada di sini. Kalau tidak, jika kamu terjatuh, itu pasti akan meninggalkan bekas luka besar. Dari mana bekas luka ini berasal? Nona Shen. Masalah ini. Aku ingin membuat bekas luka. Persis seperti bekas luka ini. Kalau tidak, kamu akan segera diturunkan pangkatnya. Apakah kamu mengerti? Lin Yusin, posisi Nyonya Li ini pasti harus menjadi milikku. Bekas luka milikku ini berasal dari saat aku masih kecil, tidak sengaja tertinggal. Mungkinkah kecurigaanku salah? Yang menyelamatkanku ternyata Senkaru. Itu tidak benar. Jelas Lin Yusin lebih mirip orang yang menyelamatkanku saat aku masih kecil. Kakak Cusu, Bukan apa-apa. bagaimana mungkin dia memiliki bekas luka persis seperti milikku? Nona Lin, aku minta maaf. Aku bersikap kasar barusan. Mengapa kamu di sini? Kakak sulung. Kakak, Apakah kamu baik-baik saja? Nona Sulung Shen dan Tuan Li merendahkan diri ke tempat seperti ini. Apakah Anda mencoba mempermalukan keluarga Lin kami? Tuan Lin, tolong jangan salah paham. Aku hanya merasa Nona Lin memasak dengan baik. Jadi aku ingin berkunjung lagi. aku hanya ingin kembali dan mengunjungi rumah. Apa yang kamu miliki sekarang untuk kembali ke rumah keluarga Lin? Nona Sulung Shen, makanan keluarga Lin kami, bahkan untuk memberi makan anjing. Nona Sankaru, seharusnya tidak bermimpi mendapatkan 1 gigitan pun. Kakak sulung, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Aku hanya ingin kembali dan melihat apakah keluargaku hidup dengan baik dan ingin membantu sedikit. Kebaikan Nona Shen, kami terima. Tapi jika kamu berani menyakiti Xinxian, sedikit pun, keluarga Lin tidak mudah dihadapi. Nona Shen, pikirkan baik-baik. Kakak sulung, sebelumnya ketika aku berada di keluarga Lin, kamu mendisiplinkanku dengan ketat. Tetapi ketika Lin Yusin tiba, kamu memanjakannya secara luar biasa. Karena Xinxian tidak sepertimu, dia tidak serakah akan kesombongan. Dia juga tidak akan berbicara kasar kepada orang tua yang membesarkannya selama 20 tahun yang panjang. Kakak, saya baik-baik saja. Jangan marah kakak. Benar, karena orang seperti itu tidak pantas. Kakak Cusu, ini semua salahku. Itu karena aku berpikir bahwa keluarga Lin bekerja keras, membesarkanku sampai sekarang, dan aku benar-benar harus membalas kebaikan mereka. Kartu ini aku bawa untuk diberikan kepada keluarga Lin. Selain itu, ayahku mendengar bahwa semua orang membuka warung, dan aku berpikir bahwa terpapar matahari dan hujan tidak nyaman. Jadi, aku juga ingin memberikan toko di pusat kota kepada semua orang. Uang keluarga Shen. Kami tidak membutuhkannya. Anda mengatakan bahwa keluarga Shen ingin memberi kita sebuah toko dan sejumlah besar uang. Sepertinya Nona Shen cukup berbakti. Benar, Tuan Li benar sekali. Bakti Nona Shen benar-benar datang pada waktu yang tepat. Bisnis di warung beberapa hari terakhir ini memang sangat bagus. Saya khawatir terlalu banyak pelanggan dan tempat duduk tidak cukup. Bantu saya berterima kasih kepada ayah.
Paman Shen dan Bibi. Xinxian, jika kamu ingin toko aku juga bisa memberikannya padamu. Kenapa kau mau barang keluarga Shen? Kakak, keluarga Shen memberi barang gratis ke keluarga kita. Akan sia-sia jika tidak mengambilnya. Selain itu, Shen Kru ini terlalu tidak tahu berterima kasih. Kita harus melampiaskan kemarahan orang tua untuk mereka. Nona Shen baru saja mengatakan bahwa ada toko lain kan? Di mana surat-surat properti itu? Lin Yusin, kamu terlalu serakah. Mungkinkah apa yang baru saja dikatakan Nona Shen tidak benar? Tidak. Bagaimana mungkin? Aku akan memberitahu kepala pelayan nanti untuk membawa kontraknya ke sini. Itu bagus sekali. Kalau begitu Anda boleh pergi. Lin Yusin, tunggu saja. Kakak Cusu, tunggu aku. Apakah Xin Xin menemukan uang hari ini? Mengapa kamu begitu bahagia? Dia tidak hanya mengambil uang. Di tas uang ini tertulis 3 karakter besar. Shen Kru, Xinxian, jika kamu butuh uang katakan saja pada orang tuamu. Sama sekali jangan lakukan apapun yang ilegal. Semuanya, jangan dengar kakak tertua omong kosong lagi. Hari ini Shen Kru datang ke warung. Dia bilang dia ingin membalas kebaikan asuhan keluarga Lin. Dia tidak hanya memberikan uang, tetapi juga ruang komersial yang besar. Aku hanya menuruti niatnya. Saya akan ke kamar kecil dulu. Apakah Xinxian merasa bahwa keluarga kita terlalu miskin? Itu sebabnya mendapatkan sedikit uang membuatnya sebahagia ini. Ayah, ini semua adalah ide yang diusulkan oleh ibu dan ayah. Dari apa yang kulihat dari kepribadian Xinxian, dia bukan orang yang membenci miskin dan menginginkan kaya. Investigasi apa? Ini semua salahmu. Bukankah itu karena serigala bermata putih tak tahu terima kasih dari sebelumnya, sehingga kamu harus sangat berhati-hati? Itu benar, kakak tertua. Ada satu hal lagi yang ingin saya mintai bantuan Anda. Dan ayah juga. Ada apa? Kakak tertua, ayah, meskipun kita sudah punya toko ini, tapi mengenai dekorasi, saya tidak terlalu mahir dalam hal itu. Bukankah kakak tertua kebetulan bekerja di lokasi konstruksi? Dan ayah punya mata yang jeli. Bisakah kalian berdua membantu saya mengawasi semuanya? Ini masalah kecil, serahkan saja padaku. Masalah ini, serahkan saja pada ayah dan kakak sulung. Kamu bisa tenang. Baik, saya pergi memasak dengan ibu sekarang. Baiklah, ayo pergi. Ayo, Xie. Saya rasa Xin Xin ini benar-benar tidak buruk. Lihat, sejak dia datang ke keluarga Lin kita. Melihat keadaan keluarga Lin kita seperti ini, dia tidak pernah mengeluh. Katakan padaku, ketika saya mengatakan saya ingin menguji Xin Xin sebelumnya, apakah saya salah? Ayah. Fakta bahwa ayah ingin mengujinya sebelumnya juga tidak salah. Tapi Xin Xin bukanlah Shen Kru itu. Menurut pendapatku, Xin Xin pasti akan mencapai hal-hal besar di kemudian hari. Tolong tenang saja ayah, kamu benar sekali Nan. Tunggu sampai ulang tahun Xin Xin. Saya akan mengumumkan identitas Xin Xin kepada seluruh dunia, agar mereka tahu bahwa Xin Xin adalah putri dari orang terkaya. Ibu, apakah ini toko keluarga kita? Apakah kita salah tempat? Ini memang milik kita. Cepat lihat kejutan dari saudara-saudaramu dan ayahmu. Untukmu. Xin Xin, apakah kamu menyukainya? Saya suka, tapi dekorasi ini pasti menghabiskan banyak uang kan? Dari mana kita mendapatkan uangnya? Ini semua adalah bahan-bahan lama, tidak terpakai di lokasi konstruksi tempatku bekerja. Bos bilang bahan-bahan itu akan membusuk di sana, jadi aku membawa semuanya kembali. Selama Xin Xin menyukainya itu sudah cukup. Tapi mengapa tempat ini berubah menjadi kopi dan makanan ringan? Kami tidak menjual barang-barang ini. Aku melihat bahwa kamu dan ibu membuat kotak makan siang, begadang dan bangun pagi setiap hari. Itu terlalu sulit. Jadi aku mengambil inisiatif untuk mengubahnya menjadi kedai kopi untukmu. Aku juga menyiapkan satu kejutan lagi. Untuk toko barumu, bawa ke sini. Kakak tertua, apa ini? Ini dibuat mengikuti pedang pusaka Jenderal Penjaga Negara, disalin dalam rasio 1:1. Apakah hadiah dariku ini cukup mengesankan? Benda ini palsu, tapi terlihat sangat nyata. Ini terlihat persis seperti aslinya. Betapa bodohnya. Tentu saja ini barang asli. Mana mungkin aku memberi barang palsu pada adikku, kesayanganku yang berharga. Mundur. Kesukaanmu adalah yang paling penting. Si burung kukek menempati sarang murai dan masih berani menyombongkan diri di depan umum. Bibi Shen, mengapa Bibi ada di sini? Kau tak berguna. Xin Xin, apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lakukan? Di siang bolong, kau berani menyentuh seseorang tepat di dalam toko. Keluarga Shen, benar-benar kurang ajar. Kru berhati lembut, tetapi kami bukan kesemak lembek. Kalian orang-orang keluarga Lin, sebaiknya kembalikan uang dan toko itu. Semuanya, kalau tidak aku akan menghancurkan. Mari kita lihat bagaimana kalian berbisnis. Masuklah, Anda membesarkan saya selama lebih dari 20 tahun. Seperti apa kepribadian saya? Apakah Anda masih tidak tahu? Kru sudah mengatakannya. Kalian orang-orang keluarga Lin, semuanya serakah tak terpuaskan. Uang dan toko kalian semua ingin memiliki keduanya. Di bawah langit ini, bagaimana mungkin ada hal sebaik itu? Bersikaplah masuk akal.
Cepat serahkan kontrak toko itu. Kalau tidak, tidak ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Bibi lihat baik-baik ini. Kontrak pengalihan. Apakah ini? Kru mengatakannya. Apa yang dia katakan? Dia bilang bahwa, saya Lin Yusin, serakah tak terpuaskan. Mengatakan bahwa, saya tidak tahan dengan kehidupan sengsara di keluarga Lin. Jadi saya memaksanya untuk memberikan uang, dan juga memaksanya untuk memberikan toko kan. Sekarang, semuanya telah dikembalikan kepada pemilik aslinya. Kita tidak berutang apapun, satu sama lain lagi. Kepala keluarga Song, membawa saham Hotel Kunhua, telah datang untuk memberi selamat kepada Nona Lin atas pembukaan toko barunya. Nona Lin, apakah itu benar? Ini adalah kepala keluarga saya, secara khusus untuk memberi selamat kepada Nona Lin atas pembukaan toko barunya. Perwakilan keluarga Song. Mengirimkan hadiah ucapan selamat. Mohon diterima Nona Lin. Saya, Itu benar. Jika Nona Lin setuju, hotel di seberang toko ini akan sepenuhnya menjadi miliknya. kepala keluarga Song ini, bagaimana mungkin dia mengenal Lin Yusin? Apalagi dia bahkan memberikan Lin Yusin saham dalam jumlah yang begitu besar. Hotel Kunhua ini adalah hotel termewah di kota utara. Bukankah ini suatu kesalahan? Nyonya ini, Aku adalah nyonya dari keluarga Shen. Terakhir kali, kita sudah bertemu. Asisten Song, aku ingin tahu apakah asisten Song masih ingat. dengan begitu banyak orang, bagaimana mungkin saya bisa mengingat keluarga Shen yang kecil? Saham ini diperintahkan langsung oleh kepala keluarga saya untuk saya berikan sebagai hadiah. Jika Anda punya pertanyaan, tanyakan sendiri kepada kepala keluarga saya. Aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja, keluarga Lin dari atas ke bawah, semuanya adalah orang-orang tak berguna. Bagaimana mungkin mereka mengenal keluarga Song? Dalam hal ini, bukankah ada semacam kesalahpahaman? Anda berani menyebut kepala keluarga terkaya di kota utara, orang yang tidak berharga. Apakah orang ini bodoh? Atau bagaimana? Nyonya, pertanyaan Anda sudah saya jawab. Jika Anda masih punya pertanyaan, tanyakan sendiri kepada kepala keluarga. Nona Lin, Tuan Lin. Saya permisi sekarang. Bekerja sama dengan Lin Corporation adalah berkah yang keluarga Song kami telah kembangkan selama bertahun-tahun. Tanda ketulusan kecil ini, saya harap Tuan Lin tidak akan meremehkan. Jika kau ingin memberi hadiah, maka berikan adikku sebuah hotel. Mengapa kamu belum pergi? Apakah kamu punya pertanyaan lain? Lin Yusin, kamu benar-benar keterlaluan. Jika bukan karena fakta bahwa kau dibesarkan di keluarga Shen lebih dari 20 tahun, bagaimana kamu akan memiliki kesempatan untuk mengenal kepala keluarga Song? Saham hotel ini seharusnya secara sah mencakup sebagian untuk kami. Asisten Song barusan sudah berbicara dengan sangat jelas. Apakah hotel Kunhua ini ada hubungannya dengan keluarga Shen Anda? Hotel Kunhua ini seharusnya secara sah menjadi milik kami. Anggap saja sebagai balas budi atas kebaikan membesarkanmu 20 tahun lebih. Serahkan hotel itu kepada keluarga Shen. Setelah itu, keluarga Shen dan kau tak berutang apapun. Keluarga Shen benar-benar tidak tahu malu dan kurang ajar. Baru saja kau bilang keluarga Lin kami memaksa Shen Kru memberikan uang dan tempat, dan sekarang kau menyuruh Xin Xin untuk membalas budi kalian karena telah membesarkannya. Aku benar-benar tidak bisa mengerti ini lagi. Kau diam. Aku sedang berbicara dengan putri angkatku. Hak apa yang kamu miliki untuk ikut campur? Kau diam. Dia adalah adikku. Kau telah membuat adikku marah. Aku akan membuat investor menarik modal dari keluarga Shen. Hanya seorang kontraktor berani mengklaim dia akan membuat investor menarik modal. Apakah kamu pikir kamu adalah orang terkaya di kota utara? Halo, tarik modal dari Shen Corporation. Beritahu investor besar lainnya untuk menarik modal secara bersamaan. Apakah kamu sudah selesai berakting? Masih ada investor yang menarik modal tahu? Aku lihat seluruh keluargamu. Kalian semua sangat miskin. Halo. Apa? Lin Corporation telah menarik modalnya. Baiklah. Aku akan datang sekarang juga. Lin Yusin, kau tunggu saja aku. Ini tokonya. Mereka menggunakan barang terlarang. Kami adalah personel dari Biro Pengawasan Pasar. Seseorang telah menuduh toko Anda menggunakan barang terlarang. Kami perlu masuk dan melakukan pemeriksaan. Lin Yusin, kali ini kamu tamat. Apakah kamu mau uang? Jika kamu mau, maka bantu aku melakukan satu hal. Selama kamu melakukan pekerjaan dengan baik, uang di kartu ini akan sepenuhnya menjadi milikmu. Anda bisa tenang. Masalah ini pasti akan diselesaikan dengan sempurna untuk Anda. Saya pasti akan membuat wanita itu mendekam di penjara setidaknya 3 tahun. 5 tahun. Kakak tertua, saya hanya merasa bahwa masalah ini entah bagaimana tidak benar. Tolong cepat periksa kamera pengawas. Saya takut. Baik, selama pemeriksaan, dilarang masuk. Apakah seseorang bisa salah dan ciut nyali, ingin menghancurkan bukti? Tentu saja tidak. Itu karena kami takut seseorang sengaja menjebak kami. Kami menemukannya. Memang ada penggunaan barang terlarang di sini. Jika orang mengonsumsi ini, mereka akan kecanduan. Konsumsi berlebihan akan membahayakan nyawa manusia. Siapa perwakilan hukum di sini?
Bukankah itu Nona Shen? Mengapa Nona Lie ada di sini juga? Itu saya, tapi barang ini bukan milik saya. Saya juga tidak pernah menggunakannya. Bagus sekali Lin Yusin. Kamu benar-benar berani demi bisnis. Melakukan tindakan tidak bermoral seperti itu. Cepat serahkan orang yang membahayakan keselamatan dan nyawa pelanggan. Semua orang berhenti. Nona Shen, apakah kau benar-benar berpikir bahwa keluarga Shenmu bisa memegang kekuasaan mutlak di kota utara? Xin bilang barang ini bukan miliknya. Apa kau tidak mendengarnya dengan jelas? Selain itu, toko Xin memiliki kamera pengawas terpasang. Kami tidak bisa membiarkan Nona Shen mendik apapun yang dia katakan adalah benar. Saat ini sudah ada saksi dan bukti fisik yang cukup. Apakah kamu menyarankan bahwa aku Nona muda ini memfitnah Nona Lin? Selain itu, barang ini dilakukan oleh seorang karyawan yang ditemukan di toko. Apakah ini juga sesuatu yang bisa aku atur sebelumnya? Barang ini benar-benar bukan milik saya. Jika memungkinkan, saya meminta pengambilan rekaman pengawas. Mengekstrak rekaman pengawasan tidak perlu. Buktinya sudah pasti. Cepat bawa dia pergi. Berhenti. Itu dia, Kakak Cusu. Kenapa kamu ada di sini? Pertanyaan itu seharusnya ditanyakan olehku bukan. Bukankah kamu selalu bilang keluarga Lin memperlakukanmu dengan buruk, terus-menerus memukul dan memarahimu? Mengapa hari ini ketika keluarga Lin sedang membuka toko mereka, kamu begitu baik, sampai datang dan memberikan hadiah ucapan selamat? Tidak peduli seberapa buruk keluarga Lin memperlakukanku, mereka tetap membesarkanku. Selama lebih dari 20 tahun, utang budi ini, aku harus membalasnya. Itulah mengapa hari ini, aku... Jadi, kamu membalas kebaikan dengan permusuhan. Tidak, aku tidak melakukannya. Kakak Cusu, kamu salah paham padaku. Bagaimana mungkin aku menjadi orang seperti itu? Apakah aku salah paham atau tidak? Kita akan tahu dengan memeriksa rekaman. Nona Lin, tempatmu memiliki kamera pengawas terpasangkan. Periksa rekaman pengawasan. Tunggu, saat ini saksi dan bukti fisik semuanya sudah ada. Memeriksa rekaman pengawasan tidak lagi diperlukan. Pengawal, cepat bawa mereka pergi. Tunggu, rekaman pengawasan mungkin tidak perlu diperiksa. Tetapi, pada barang itu, pasti ada sidik jari kan? Bagaimana kalau memeriksa sidik jari? Periksa sidik jari. Periksa sidik jari. Apa perlunya? Untuk mencegah seseorang dari sengaja menjebak orang lain. Jika dia bilang aku yang menghasutnya, Kakak Cusu juga ada di sini. Maka masalah pernikahanku dengan Kakak Cusu. Kakak Cusu mungkin seseorang iri karena bisnis keluarga Lin terlalu bagus. Itulah sebabnya mereka melakukan persaingan jahat. Kedua orang ini, bersama dengan barang terlarang itu, pasti dikirim oleh pesaing keluarga Lin. Jika tidak ada hal lain, bagaimana kalau kita lupakan saja masalah ini? Kalau tidak, semua orang akan kehilangan keharmonisan. Tepat ketika itu ditemukan, Nona Shen tidak mengatakan itu. Anda hanya berharap saya masuk penjara. Sekarang, Anda melompat keluar, berbicara tentang kehilangan keharmonisan. Mungkinkah Anda ingin menjebak saya, sehingga Anda sengaja mencari seseorang untuk datang ke sini dan menuduh saya? Lin Yusin, apa yang kamu katakan? Baiklah, jebakan atau bukan pemeriksaan akan segera mengungkap kebenaran. Semua orang yang hadir di sini harus diperiksa sidik jarinya. Nona Shen, tolong selamatkan saya. Saya tidak bisa masuk penjara. Beritahu kami semua yang kamu tahu. Nona Shen berkata, dia menyuruh saya menaruh benda ini di toko Nona Lin, dan kemudian membayar saya 5 juta T sebagai kompensasi. Saya mengembalikan uang ini kepada Anda. Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Berhenti bicara omong kosong di sini. Aku sudah tahu sejak awal bahwa kau tidak memiliki niat baik. Aku tidak menyangka kau bahkan berani mencelakai Xin. Kakak Cusu, aku tidak. Kamu, Lin Yusin, jangan cepat berpuas diri. Tunggu saja. Mengapa Li Cusu membantu kita? Xin, kau pasti takutkan. Tidak, saya tidak. Saya hanya berpikir, Li Cusu ini, mengapa dia membantu kita? Aku tidak menyangka Shen Keru ini bisa begitu penuh kebencian. Dia benar-benar berani melakukan hal seperti ini. Xin, mulai sekarang kau harus berhati-hati. Apakah saya masih takut padanya? Lagi pula, bukankah saya punya begitu banyak kakak laki-laki yang melindungi saya? Saya jelas tidak takut. Aku tidak menyangka Shen Keru ini benar-benar punya bakat menjebak orang lain. Sebaliknya Lin Yusin itu, dalam situasi ini, dia tetap tenang dan santai. Benar-benar menarik. Nona Lin memang orang yang sangat baik, cerdas dan strategis. Hanya orang seperti itu yang pantas untuk Tuan Li. Jika penyelamat hidupku adalah Lin Yusin itu akan bagus. Shen Keru benar-benar menjebak Xin seperti itu. Ayah, menurut pendapatku, masalah ini adalah kesalahan ayah. Kesalahan saya. Sejak aku mulai mengingat sesuatu, ayah telah menuntut kami saudara-saudara untuk hidup sederhana. Aku adalah ketua Lin Corporation yang bermartabat. Namun ayah terus memaksaku untuk mengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat adik perempuanku diintimidasi. Ayah, selama bertahun-tahun, keluarga Lin kita juga harus mengangkat kepalanya tinggi-tinggi sekali ini. Baiklah, tunggu sampai ulang tahun Xin. Kita akan mengumumkan identitasnya. Pergi keluar. Ayah akan lihat apakah ada orang lain berani menindas putri orang terkaya lagi. Keru, beberapa hari terakhir ini, bagaimana Anda dan Tuan Muda Li berinteraksi? Apakah dia menyebutkan kapan kedua keluarga kita akan membahas pertunangan kalian berdua? Kakak Cusu berkata,
setelah aku selesai merayakan ulang tahunku, dia akan membahas tanggal pertunangan. Aku bahkan tidak bisa masuk ke grup Li. Jadi pertunangan apa yang aku bicarakan? Kru, kami mengandalkan Tuan Muda Li untuk membantu kita melambung tinggi. Kami akhirnya berhasil menemukanmu dan membawamu kembali. Jangan kecewakan kami. Ayah, ibu, semuanya harap tenang. Kru, dalam beberapa hari, ini akan menjadi ulang tahunmu. Ingatlah untuk membawa Tuan Muda Li. Baik, aku sekarang akan menelponnya. Halo. Kakak Cusu, apakah kamu masih ingat aku? Aku Shen. Ini semua karena orang jahat itu Lin Yusin. Aku pasti tidak akan membiarkannya tenang. Pesta telah sepenuhnya dipesan. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Apakah kamu tahu siapa aku? Hari ini nona muda ini ingin mengadakan pesta ulang tahunnya di sini. Cepat keluar. Saya tidak peduli siapa Anda. Saya hanya tahu bahwa hari ini adalah pesta ulang tahun putri bungsu dari Taipan Kota Utara. Pesta ini telah sepenuhnya dipesan oleh konglomerat itu. Orang yang tidak berkepentingan tidak diizinkan masuk. Kudengar Taipan itu punya 5 putra. Masing-masing berbakat. Jika Kru bisa menggait salah satunya dan menjadi menantu perempuan Taipan itu, maka keluarga Shen kita tidak perlu khawatir lagi di masa depan. Ulang tahun putri kami juga hari ini bertepatan dengan putri Taipan itu. Ini bisa dianggap takdir. Lihat, bisakah Anda sedikit fleksibel dan membiarkan kami masuk? Saya menerima uang dari keluarga Lin, jadi tentu saja saya harus bekerja untuk keluarga Lin. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kamu, Apa yang terjadi di sini? Anda sudah tiba, Sekretaris Li. Orang-orang ini tidak punya undangan dan menolak pergi meskipun saya sudah bicara apapun. Saya akan mengusir mereka sekarang juga. Orang di sebelah San Keru ini pasti ibu angkat Nona Muda kan? Dia memiliki jasa membesarkan Nona Muda. Kita tak boleh sembarangan menyinggungnya. Tidak. kakak tertua ini benar-benar keterlaluan. Dia bilang akan mengajakku merayakan ulang tahun. Sekarang, saya tidak tahu kemana dia lari. Di sini benar-benar membosankan. Bukankah ini Lin Yusin? Ada apa? Baru saja kamu ada di tempatku, mengambil begitu banyak uang. Dan sekarang, kamu entah bagaimana menemukan gaun yang tidak jelas asalnya, lalu bergegas ke pesta ini untuk merayu tuan muda kaya. Apakah kamu ingin menjadi istri orang kaya? Saya disuruh oleh kakak saya untuk datang ke sini untuk merayakan ulang tahun saya. Berhenti berputar-putar di sekitar saya. Betapa menjijikannya. Kakakmu, hari ini tempat ini adalah pesta ulang tahun Putri Konglomerat. Cepat keluar. Hati-hati jangan sampai mengotori mata. Putri Konglomerat. Ulang tahun Putri Taipan. Kakak tertua tidak memberitahu saya. Sekarang bagaimana? Sekarang kamu takutkan. Kenapa kamu tidak cepat keluar? Yang harus keluar adalah K. Bukankah ini kakak sulung? Hanya seorang kontraktor bisa seenaknya masuk dan keluar. Pesta kelas atas seperti ini. Para benalu adalah kalian semua dari keluarga Shen. Mengapa aku tidak ingat bahwa kami keluarga Lin mengirimkan undangan kepada keluarga Shen? Mungkinkah ini benar-benar keluarga Lin yang terkaya? Kudengar keluarga Lin membesarkan anak-anak mereka, mulai dari tingkat akar rumput. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang pernah melihat penampilan asli tuan-tuan muda keluarga Lin. Sangat mungkin. Selain itu, kudengar juga, semua kontrak keluarga Lin ini ditangani oleh Sekretaris Li. Terlebih lagi, tuan-tuan muda ini, mereka semua naga dan phoenix di antara manusia. Masing-masing memegang perusahaan mereka sendiri. Adik bungsu ini sedang mewarisi kekayaan keluarga. Di bawah langit ini, ada begitu banyak orang bernama Lin. Aku sudah tinggal di keluarga Lin selama lebih dari 20 tahun. Apakah mereka yang terkaya atau bukan? Mana mungkin aku tidak tahu semuanya. Aku berani memastikan bahwa kedua orang ini sudah pasti penipu. Sejak kecil aku diadopsi ke dalam keluarga Lin, tinggal di sana selama lebih dari 20 tahun. Apakah mereka yang terkaya atau bukan? Aku tahu lebih baik daripada orang lain. Benar, aku sudah menyelidiki. Latar belakang keluarga Lin ini sangat biasa. Semuanya jangan salah orang. Ketika Taipan yang asli tiba, itu tidak akan baik. Lin Yusin, kulihat kau sudah gila menginginkan uang. Berani menyamar dan menipu di sini. Apa kau ingin mati? Kalau begitu jangan libatkan keluarga Shen kami. Nyonya Shen itu, kata-kata yang keras. Saya hanyalah seorang pelayan yang dibesarkan oleh keluarga Shen Anda. Selama lebih dari 20 tahun itu saja, bagaimana mungkin aku bisa melibatkan siapapun? Seorang pelayan. Xinxian, mengapa kau tidak pernah memberitahuku bahwa keluarga Shen memperlakukanmu seperti ini? Jika demikian halnya, tidak perlu menjaga muka untuk keluarga Shen lagi. Apa kau sudah ketagihan berakting sekarang? Di mana para penjaga? Cepat usir kedua pengemis melarat ini keluar untukku. Tuan Li, dermawan yang menyelamatkan hidup Anda tahun itu, sungguh bukan Nona Shen. Apa? Terakhir kali, di lengan Nona Shen, memang ada bekas luka yang serupa. Tetapi saya diam-diam pergi ke rumah sakit untuk memeriksa. Saya tidak menemukan catatan medis dari tahun itu. Sebaliknya itu adalah catatan medis mengenai cedera terbarunya. Selain itu ada satu hal lagi, ketika Nona Lin masih muda, ada catatan medis yang cocok dengan garis waktu Anda dari tahun itu. Pergi hadiri pesta itu. Ya.
Siapapun yang berani menyentuh adikku, saya Lin Xie akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk memasukkan orang itu ke daftar hitam di industri. Apa yang perlu ditakutkan? Hanya berdasarkan fakta bahwa kau adalah kontraktor kecil. Aku adalah nona muda dari keluarga Shen. Keluarga Linmu yang tidak penting itu. Apa yang bisa dilakukannya padaku? Serang mereka. Tunggu, apa yang terjadi di sini? Direktur, seseorang di sini menyamar sebagai Taipan dan menyebabkan masalah. Tolong cepat usir mereka keluar. Jangan sampai nanti Taipan menjadi tidak senang. Apel, seseorang berani memalsukan identitas pewaris konglomerat itu. Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Cepat keluar. Apa kau yakin ingin mengusir kami? Apa yang perlu diragukan? Direktur, kedua orang ini hanya ingin memanfaatkan pewaris Taipan. Pesta ulang tahun untuk datang ke sini dan merayu tuan-tuan muda kaya. Membuat masalah di pesta ulang tahun pewaris Taipan. Kurasa, sebaiknya segera usir mereka. Jangan sampai Taipan itu tiba dan menyalahkan hotel. Jika Anda tidak mau pergi, tidak masalah. Saya lihat gadis ini. Dia terlihat cukup cantik. Lin Yusin, bukankah kesempatanmu sudah tiba? Cepat rebutlah. Benar, patria keluarga Song itu. Meskipun dia punya banyak uang, tapi dia sudah tua. Mungkin masalah itu, mungkin tidak bisa memuaskanmu kan? Kulihat direktur ini, masih sangat muda. Dan juga di bawah perintah Taipan. Jika kau mengikutinya, kau akan menikmati kesenangan tanpa akhir, kemuliaan dan kekayaan. Jika gadis ini setuju tidur dengan saya selama 1 malam, maka saya bisa mempertimbangkan membiarkan Anda tetap di sini. Siapa yang berani kau katakan itu? Jika kau berani bicara satu kata lagi, aku akan memotong lidahmu. Anda berani memukul saya. Apakah Anda tahu siapa saya? Dia benar-benar berani memukul direktur hotel. Meskipun dia hanya direktur hotel, tapi ini juga direktur dari perusahaan Taipan itu. Terlebih lagi, hari ini Taipan itu mengadakan pesta ulang tahun putrinya di sini, membuktikan bahwa direktur ini sangat dihargai oleh Taipan itu. Beraninya dia? Benar, dia baru saja menyinggung Taipan itu, dan sekarang dia menyinggung direktur. Dia tidak akan bisa keluar dari pintu ini lagi. Lin Yusin, kau benar-benar berani membiarkannya, tepat di bawah hidung Taipan itu, memukul anak buah Taipan itu. Dia pantas dipukul. Baiklah, keras kepala dan tidak masuk akal. Mulai sekarang keluarga Shen kita tidak akan lagi memiliki hubungan apapun denganmu. Kau telah menyinggung Taipan itu. Jangan berharap kami membantumu menghadapi konsekuensinya. Aku tidak pernah memikirkan apa yang bisa aku terima dari keluarga Shen kalian. Lebih dari 20 tahun yang lalu, aku juga tidak menerima apa-apa. Apalagi sekarang. Aku Lin Xie akan menangani ini sendirian dan menanggung beban ini sendirian. Aku tidak butuh keluarga Shenmu untuk membantuku menghadapi konsekuensinya. Kami sudah memberinya pelajaran. Ayo cepat pergi. Kalau tidak, jika Taipan itu benar-benar datang nanti, kamu akan benar-benar melakukan pelanggaran besar. Xie, jangan takut. Aku punya caraku sendiri. Direktur, jika kau tidak berurusan dengan kedua orang ini yang menyamar sebagai orang lain, Taipan akan segera tiba. Jika dia marah, bisakah kau menanggung akibatnya? Penjaga, ikat kedua orang ini untuk saya. Lempar mereka ke ruang bawah tanah. Apakah Anda takut sekarang? Kalau takut suruh dia tidur dengan saya semalam. Saya akan mengabaikan semuanya. Tindakan Anda hari ini, saya tidak akan memberitahu konglomerat itu. Bagaimana menurut Anda? Mimpi saja. Serang mereka semua. Berhenti. Sekretaris Li ini adalah orang kepercayaan dekat Sang Taipan. Selama bertahun-tahun, tidak peduli apapun proyeknya, Sang Taipan tidak pernah menunjukkan wajahnya. Itu sepenuhnya diwakili oleh Sekretaris Li. Sekretaris Li pasti tahu siapa Taipan itu. Siapapun itu sama sekali tidak mungkin dia. Selain itu, Taipan ini di industri ini telah berbisnis selama bertahun-tahun. Apapun yang Anda katakan, dia pasti berusia di atas 50 tahun. Bagaimana mungkin dia semuda itu? Sekretaris Li, Anda akhirnya tiba. Kedua orang ini memalsukan identitas konglomerat dan putri konglomerat. Mereka bahkan berani menghina konglomerat itu. Saya menyuruh mereka pergi. Mereka bahkan berani memukul saya. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sekretaris Li, Anda tidak tahu betapa menjengkelkannya kedua orang ini. Kami, keluarga Shen, adalah yang paling tahu identitas mereka. Pemuda itu hanyalah seorang mandor di lokasi konstruksi, dan gadis di sebelahnya hanya ingin merayu tuan muda kaya. Mereka berani di pesta ulang tahun Putri Taipan membuat masalah seperti itu. Saya pikir kita harus menggunakan tongkat besar untuk memukuli mereka dan mengusir mereka. Kalau begitu mereka memang harus dipukuli dan diusir. Apakah Anda dengar itu? Sekretaris Li adalah tangan kanan konglomerat yang cakap. Dia menyuruh Anda pergi. Mengapa Anda belum cepat-cepat pergi? Yang seharusnya pergi adalah Anda. Mohon semuanya menjaga ketertiban sedikit. Taipan telah tiba. Sekarang, kami ingin mengundang orang terkaya di kota utara ke atas panggung. Terima kasih semua ini. Putri bungsu saya Lin Yusin. Jeti keluarga Lin, benar-benar keluarga Lin milik Taipan itu. Mengapa ketika aku masih di keluarga Lin, mereka menyembunyikannya dariku? Jika aku tahu lebih awal. Nona Lin, saya sungguh tidak tahu Anda adalah pewaris konglomerat keluarga Lin. Saya kilaf. Ini semua karena kedua orang ini. Kalian semua, hati kalian benar-benar jahat. Kalian menipuku selama lebih dari 20 tahun. Itu karena kau sendiri tidak bisa menahan ujian. Awalnya keluarga Lin kami juga memberimu cinta yang tak terbatas. Tapi bagaimana denganmu? Kau cemuh miskin cinta kaya. Mendengar bahwa keluarga Shen punya uang, kau segera memunggungi kami. Apa kau tahu betapa hancurnya hati orang tuamu?
Patah hati. Kami membesarkan Lin Yusin selama lebih dari 20 tahun. Jika keluarga Lin adalah keluarga terkaya, maka tentu saja mereka harus membalas kebaikan membesarkannya. Sepanjang tahun-tahun ini, kami juga merawat Lin Yusin dengan sangat hati-hati. Kalau begitu, itu juga jasa keluarga Shen kami. Kami tidak meminta banyak. Hanya 2/3 dari aset keluarga Lin sudah cukup. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Pengawal. Apa yang kalian coba lakukan? Saya membesarkan nona muda Anda selama lebih dari 20 tahun. Saya ingin lihat siapa di antara kalian yang berani. Lin Yusin, apakah kamu hanya akan berdiri di sana dan melihat ibumu dipermalukan oleh orang-orang ini? Ibu, apa kamu pantas mendapatkan gelar itu? Apa yang Anda katakan? Insiden 2 hari yang lalu. Aku masih mengingatnya dengan jelas. Nyonya Shen, apakah kamu memintaku menceritakan di depan semua orang kisah tentang kamu menuntut uang dariku dan menuntut toko juga? Haruskah aku menceritakannya lagi? Tidak bisa dipercaya. Berita ini sensasional. Beraninya orang-orang keluarga Shen ini masih punya nyali untuk datang dan menuntut uang dari keluarga Lin. Anda hidup cukup lama untuk melihat semua ini. Itu benar. Saya dengar sebelumnya bahwa perilaku keluarga Shen sangat buruk. Saya tidak pernah menyangka akan menyaksikan hari ini kekejian seperti ini. Nyonya Shen itu, kami dulu bermain kartu bersama. Jika bukan karena fakta bahwa dia akan menjadi besan dengan keluarga Li, siapa yang akan repot-repot memperhatikannya? Tepat sekali. Aku juga punya pertunangan dengan Cusu. Setelah aku menikah dengan Cusu, mari kita lihat apakah Lin Yusin masih berani sombong di depanku. Kakak, kita mendongak dan tidak melihat, tapi kita pasti akan bertemu lagi. Kita semua adalah orang yang mencari nafkah di kota utara. Tidak perlu mengucapkan kata-kata yang begitu tidak menyenangkan, bukan? Tolong jaga muka, agar nanti semua orang tidak merasa canggung saat bertemu. Bukankah begitu? Keluarga Lin kami. Dan keluarga Shenmu. Tidak ada urusan untuk bertemu. Usir mereka. Lin Yusin, jangan terlalu cepat berpuas diri. Cusu dan aku akan segera bertunangan ketika saat itu tiba. Meskipun hatimu berdarah itu tidak berguna. Apakah kalian semua tahu siapa kami? Beraninya kalian mendorong kami. Saya tidak peduli siapa Anda. Di kota utara ini, siapa yang bisa lebih hebat dari keluarga Lin? Jika kalian semua masih menolak untuk pergi dari sini, saya akan menyambut Anda dengan tongkat. Bu, jangan khawatir. Masih ada perjodohanku dengan kakak Cusu juga. Tunggu sampai Cusu dan aku menikah. Keluarga Shen kita tidak akan merosot. Itu benar, Keru. Kamu adalah penyelamat hidup, Li Cusu. Dia pasti harus membalas hutang budi ini. Kamu harus menggenggam hati Li Cusu. Setelah kalian berdua menikah, ibu akan lihat betapa sombongnya keluarga Lin. Masih bisa. Lin Yusin, permusuhan hari ini sudah kucatat. Sekarang giliranmu, Tuan Lin. Saya benar-benar terpesona. Tuan Lin, serahkan saja orang ini kepada saya untuk ditangani. Hari ini adalah ulang tahun Nona Muda. Anda sebaiknya tetap berada di sisi Nona Muda. Mari kita pergi. Xin, ada apa? Kakak tertua, apakah kalian semua merasa aku terlihat seperti Shen Keru, orang yang benci miskin dan cinta kaya? Itulah mengapa kalian menyembunyikan sesuatu dariku. Xin, masalah ini adalah kesalahan keluarga kami. Tapi keluarga Lin saat membesarkan anak selalu memprioritaskan kemandirian. Ibu dan ayah juga tidak sengaja menyembunyikan sesuatu darimu. Xin, jangan ragukan dirimu. Kau sangat baik. Putri bungsu saya, Lin Yusin, Xin, belum berada di sisi kami sejak kecil. Oleh karena itu sekarang, setelah dia kembali, saya berencana untuk menyerahkan perusahaan terbesar keluarga Lin untuk dia kelola. Ayah, aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak tahu cara menjalankan perusahaan. Kakak sulung akan membantu Anda. Jangan khawatir. Benar sekali, Xin. Mengenai masalah perusahaan, aku akan membantumu. Aku tidak punya bakat hebat. Aku hanya tahu cara menghasilkan uang. Kartu ini kuberikan padamu. Jika tidak cukup, tanyakan saja padaku. Xin, ini adalah hadiah ulang tahun dari kakak keduamu. Sebuah perusahaan hiburan. Jika nanti Anda ingin melihat pria tampan, lalu datang ke sini untuk melihat. Semua yang ada di sini adalah milikmu. Kakak kedua, jadi kamu benar-benar kaisar film Lin. Aku benar-benar terlalu bodoh. Aku tidak mengenalimu lagi, mengerikan. Kakak keduamu baru-baru ini sedang menjalani kehidupan tanpa riasan yang layak. Aku tidak bisa menyalahkanmu karena tidak mengenaliku. Xin, kamu adalah permata yang berharga di tangan kami. Tidak ada kesalahan atau kecelakaan yang diizinkan. Kakak ketigamu memberimu 2 pengawal. Masuk, mulai sekarang. Tugas kalian berdua adalah melindungi Nona Muda dengan baik. Jika terjadi kecelakaan, bawa kepala kalian kepadaku, ya Mayor Jenderal. Xin, ibu telah menyiapkan hadiah untukmu. Itu adalah gelang giok hijau imperial yang diwariskan oleh nenek dari pihak ibumu. Kulitmu cerah, pasti akan terlihat indah saat kamu memakainya. Kemarilah. Ya Tuhan. Apakah aku bermimpi? Dan hadiahku. Li Chuhusu, mengapa dia datang? Kenapa kau datang ke sini? Aku dengar
Hari ini adalah ulang tahun Nona Lin. Aku datang secara khusus The untuk film was memberinya selamat. translated Juga mengenai and kesalahpahaman narrated by sebelumnya. M Aku Media. minta maaf kepada Nona Lin. Tuan Li, kamu terlalu memuji. Terakhir kali mengenai insiden kedai kopi. Itu masih berkat bantuan Tuan Li. Jika aku harus mengatakan, aku berutang pada Tuan Li. Sebuah bantuan itu lebih akurat. Jika Nona Lin ingin berterima kasih padaku, mengapa tidak mentraktirku makan? Aku tidak pilih-pilih makanan. Hidangan apapun boleh. Tentunya kau tidak. Datang untuk buat masalah atas nama Shen Keru. Itu hanya kesalahpahaman. Dari awal sampai akhir aku sama sekali tidak memiliki hubungan dengan keluarga Shen. Nona Lin, selamat ulang tahun. Terima kasih. Bukankah ini kalung tingkat harta nasional yang diperebutkan dunia lelang? Tuan Li, hadiah ini terlalu berharga. Apa kau benar-benar ingin memberikannya kepada Xin? Hadiah berharga seperti ini, hanya Nona Lin yang pantas menerimanya. Perusahaan masih ada urusan, saya harus pergi. Mengapa, ketika aku melihatnya, aku merasakan keakraban? Sepertinya sudah sangat lama. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Asisten Sun, mengapa kau datang ke sini? Apakah Cusu membutuhkanku untuk sesuatu? Itu adalah ketua yang menyuruhku membawa beberapa barang dan juga untuk menginstruksikan Nona Shen tentang beberapa hal. Anak ini Cusu sungguh. Ini hanya pertunangan. Tidak perlu terburu-buru seperti ini. Ini sudah larut. Dan dia masih menyuruh asisten Sun bergegas jauh-jauh ke sini. Nyonya, saya khawatir Anda salah paham. Tuan Li menginstruksikan saya untuk datang ke sini adalah untuk bersama dengan Nona Shen membatalkan pertunangan. Batalkan pertunangan. Mengapa? Cusu, mengapa kau ingin membatalkan pertunangan denganku? Mengapa? Bukankah masalah ini semacam kesalahpahaman? Keru adalah penyelamat hidup Cusu. Mengapa tiba-tiba menuntut untuk membatalkan pertunangan? Mengenai masalah ini, Anda sebaiknya bertanya pada Nona Shen sendiri. Instruksi Tuan Li telah selesai saya sampaikan. Ini adalah kompensasi yang dikirim Tuan Li kepada Nona Shen. Kami berharap keluarga Shen di luar tidak akan menimbulkan masalah atau rumor yang memengaruhi reputasi Tuan Li kami. Mohon permisi. Itu pasti Lin Yusin. Dia pasti mengatakan, omong kosong kepada Cusu, kau tidak berguna, tinggal di keluarga Lin selama lebih dari 20 tahun. Kau bahkan tidak menyadari bahwa keluarga Lin adalah yang terkaya. Jika kita tahu lebih awal aset keluarga Lin, bukankah mereka sudah dalam genggaman kita? Keluarga Lin itu, mereka menjagaku seperti pencuri. Mana mungkin aku tahu bahwa mereka adalah yang terkaya. Tidak berguna ini, karena saya ingin membahas kerjasama dengan Anda. Tidak ada apa-apa antara Anda dan saya yang layak untuk dikerjasamakan. Anda adalah ibu tiri Cusu dari masa kecil hingga sekarang. Bagaimana Anda memperlakukan Cusu? Saya melihatnya dengan jelas. Apakah Anda pikir saya akan bekerja sama dengan seseorang yang tidak disukai? Cusu. Saya tahu apa yang Nona Jiang inginkan. Tetapi mengingat kepribadian Cusu, apakah Anda pikir dia akan berubah pikiran dan menikahi Nona Ji? Dari masa kecil hingga sekarang, saya selalu memperlakukan Cusu dengan sangat baik. Saya percaya bahwa pasti suatu hari nanti, Cusu akan melihat niat baik saya. Saya adalah orang yang melihat Cusu tumbuh besar. Apakah Nona Jing berpikir Anda akan memahami Cusu lebih baik daripada saya? Biar saya katakan yang sebenarnya. Cusu telah membawa Lin Yusin kembali ke kampung halamannya dan telah memutuskan untuk bertunangan dengan Lin Yusin. Waktunya adalah lusa. Nona Jing, Anda pasti belum menerima kabar ini kan? Apa yang Anda katakan? Cusu benar-benar ingin bertunangan dengan wanita itu. Apakah dia sudah gila? Jika Cusu ingin dengan kuat mengamankan posisi kepala keluarga Li, dia hanya bisa mengandalkan keluarga Jing saya. Bagaimana mungkin? Cusu tidak mungkin gagal mempertimbangkan poin ini. Mangsa telah memakan umpan. Siapa yang bilang sebaliknya? Tapi bagaimanapun juga Cusu masih muda. Banyak hal yang belum sepenuhnya dipikirkan. Tapi Nona Jing, Anda sudah terbiasa melihat sejak kecil intrik di kalangan elit. Anda harus membantu Cusu mengawasi semuanya. Kalau tidak cabang-cabang sampingan keluarga Li itu, cepat atau lambat akan menelan Cusu bulat-bulat. Bagaimana Anda berniat melakukannya pada hari pesta pertunangan? Biarkan jalan itu menghilang dengan dalih melarikan diri. Keluarga Li sebagai klan terpandang, agar tidak menjadi bahan tertawaan di depan semua orang. Katakan apa yang akan terjadi. Saya akan mengenakan gaun pengantin dan muncul di tempat acara sebagai tunangan Cusu.
Benar sekali. Dengan disaksikan oleh semua orang yang sudah memegang kontrak pernikahan. Tak pernah berhati-hati dalam segala hal. Pada saat itu, gelar Anda sebagai Nyonya Li akan ditetapkan secara pasti. Tidak buruk. Mengapa saya tidak menyadari sebelumnya bahwa Anda begitu teliti dalam perencanaan Anda? Menikah ke dalam keluarga kaya. Hidup tidak pernah semudah itu. Bukankah seseorang harus belajar sedikit lebih banyak? Bukankah begitu? Baiklah. Selamat bekerja sama, Nona Jing. Istri Cusu. Haruslah saya. Apakah saya cantik? Nona muda, Bawahan Xiao Wu Jian Gitu. kamu terlihat cantik dalam segala hal. Siapa yang mengizinkan Anda menggunakan tatapan seperti itu untuk melihat saya? Hanya Cusu yang berhak menatap saya seperti itu. Berlututlah. Nona muda sulung, kamu ditakdirkan menjadi burung phoenix di langit. Kamu seharusnya tidak, karena seseorang seperti Li Cusu menyanyiakan masa mudamu. Bisakah kamu berhenti? Aku akan membawamu pergi dan memberimu kehidupan yang selalu kamu dambakan. Maukah kamu setuju? Hak apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang Cusu seperti itu? Anda hanyalah seekor anjing yang saya pelihara. Jika bukan karena fakta bahwa saya mengasihani Anda sebelumnya, Anda pasti sudah lama dikubur di suatu tempat yang tidak diketahui. Dengarkan baik-baik. Misi hari ini harus berhasil. Kegagalan bukanlah pilihan. Jika Anda gagal, jangan pernah datang menemui saya lagi. Ya, Cusu. Malam ini, saya akan datang dan menikahi Anda. Apakah Anda bahagia? Cusu, kenapa kamu di sini? Untuk mengunjungi calon pengantinmu. Sin Sin. Kamu benar-benar cantik. Ada apa? Jadi aku tidak cantik di hari-hari biasa. Tentu saja kamu cantik. Ada orang di luar. Siapa itu? Sin Sin. Aku ingin tahu siapa yang begitu tidak peduli. Ternyata itu ibu tiriku. Ibu tiriku yang tak tahu malu. Meskipun saya adalah ibu tiri Anda, saya juga seseorang yang benar-benar mencintai Anda. Sekarang Anda akan menikah. Sin Sin, sekarang adalah menantu perempuan saya. Tidak bisakah saya memberikan hadiah pernikahan kepada menantu perempuan saya? Apakah itu tidak diizinkan? Tidak perlu. Keluar dari sini. Malam ini, sebaiknya kamu. Jangan biarkan aku melihatmu. Cusu, bagaimana Anda bisa memperlakukan saya seperti ini? Saya sudah berada di keluarga Li selama bertahun-tahun. Kalau belum berkontribusi, saya pasti menderita. Meskipun saya tidak melahirkan Anda, saya selalu menganggap Anda sebagai putra saya sendiri. Bibi, kata-kata yang Anda ucapkan ini, apa itu? Anda adalah ibu tiri Cusu, dan sebentar lagi, Anda akan menjadi kerabat saya juga. Cusu tidak mengerti banyak hal. Saya akan menerima hadiah ini. Terima kasih, Bibi. Sin Sin benar-benar bijaksana. Cusu menikahi Anda adalah keberuntungannya. Ayo, biarkan saya memakaikan kalung ini pada Anda. Li Cusu. Malam ini kau pasti akan kehilangan nyawamu. Ini benar-benar indah. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Kalian berdua berbicara lagi. Aku akan keluar sebentar. Perjamuan pernikahan sudah dimulai hari ini. Masih banyak hal yang perlu diurus. The film Hati-hati. was translated and narrated by M Media. Ada apa, Cusu? Apakah ada yang salah dengan kalung ini? Seseorang yang menginginkan putranya sendiri untuk duduk di posisi kepala keluarga Li. Seberapa baikkah mereka? Aku khawatir. Kalung ini bermasalah. Ini adalah ibu tirimu yang secara khusus memberikannya kepadamu. Jangan membuatnya sedih. Selain itu, bukankah aku masih memilikimu dan saudara-saudaraku? Semua orang bisa melindungiku jika benar-benar ada masalah. Apa yang bisa dia lakukan padaku?
bertunangan. Ini Nona Jing. Dia benar-benar cantik. Tapi, cara dia berpakaian hari ini, bukankah sedikit menyaingi tuan rumah? Nona Jing ini dan Tuan Li sudah bertunangan sejak kecil. Sekarang Tuan Li menikahi wanita lain. Bagaimana mungkin Nona Jing bisa menerima itu? Jika begitu, apakah dia datang hari ini untuk mencuri pengantin pria? Masalah ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tunggu saja dan lihat. Tunangan Tuan Li ini. Aku takut dia akan menemui bencana. Apakah semuanya sudah diatur? Malam ini, tidak akan ada lagi Lin Yusin. Hanya nyonya keluarga Li yang akan tersisa. Jing Getong. Apakah ini benar-benar tunangan Tuan Li? Kenapa aku merasa dia bahkan lebih cantik daripada Nona Jing? Pantas saja Tuan Li lebih memilih untuk tidak memiliki Nona Jing, tetapi tetap menikahinya. Biarkan saja dia menjadi pusat perhatian sebentar. Setelah malam ini, tidak akan pernah ada orang bernama Lin Yusin lagi. Tetua Li sudah tiba. Kakek Li. Kakek. Sin kita mengenakan pakaian ini, bahkan lebih cantik. Daun ini bahkan dipilih secara pribadi oleh Chusu untukmu. Sinsinku. Terlihat cantik dalam apapun. Baiklah, pesta pertunangan akan segera dimulai. Kamu dan Sin pergi, makan sesuatu dulu. Aku akan pergi ke sana dan istirahat sebentar. Ya, Ayo. Mari kita makan sesuatu dulu. Upacara mungkin akan memakan waktu sebentar lagi. Tidak baik perut kosong. Apakah ini enak? lezat. Cusu. Nona Jiang, aku ingat sudah memberitahumu. Jika kamu terus, tanpa malu-malu menempel padaku, maka jangan salahkan aku karena mengabaikan hubungan baik antara keluarga Li dan keluarga Jian. Cusu, aku datang ke sini hari ini untuk mengucapkan selamat atas pertunanganmu dengan Nona Lin. Masa lalu biarlah masa lalu. Aku sudah melepaskan segalanya. Kau tidak bisa mengatakan bahwa aku orang yang begitu mengerikan. Nona Jiang, tolong jangan tersinggung. Cusu, dia memang seperti itu. Terima kasih atas dua restu Anda. Nona Lin memang berhati mulia. Aku ingin bersulang untuk Nona Lin. Semoga kau dan Cusu selalu harmonis dan hidup bersama selamanya. Terima kasih. Apa kau buta? Aku minta maaf Nona Jing. Aku tidak sengaja melakukannya. Bukan apa-apa. Jika pakaiannya kotor ganti saja dengan yang lain. Aku akan pergi bersamamu. Tidak apa-apa. Anda urus saja tugas Anda. Saya bisa pergi sendiri. Sudah lama sekali. Mengapa Sin belum keluar juga? Chusu, proyek itu. Masalah ini. Chusu. Kakek. Kakek, silakan lanjutkan kakek. Masalah dengan proyek ini harus segera ditangani dengan cepat. Kakek, aku minta izin untuk pergi sebentar. Aku harus pergi melihat keadaan Sin. Cusu, proyek ini sangat penting. Apa kau benar-benar ingin pergi sekarang? Itu hanya proyek kecil. Tidak ada yang sepenting Sin. Jangan khawatir, aku akan menangani sisanya. Semua ini akan segera berakhir. Orang yang bertanggung jawab atas keluarga Li tidak boleh memiliki kelemahan. Li Cusu, kamu akhirnya kalah. Semua ini akan segera berakhir. Sin. Kemana Nona Lin pergi? Aku tidak tahu. Aku melihat seorang pria mengantarnya keluar. Seorang pria. Apa yang dia kenakan? Seperti apa penampilannya? Dia tampak mengenakan masker dan mengenakan topi. Nona Lin tampaknya minum terlalu banyak. Mereka pergi ke arah sana. Kakak ketiga, sesuatu telah terjadi. Sepertinya Sin telah diculik.
Aku mencium bau misil. Hal yang paling tidak aku takuti adalah ledakan. Jangan khawatir. Kedua saudaraku ini, keduanya adalah ahli penjinak bom. Mayor Jenderal yakinlah, bawahanmu pasti tidak akan mengecewakan harapanmu. Kami akan menyelamatkan nona muda. Cepat pergi. Kakak ketiga, aku akan segera pergi duluan. Jika ada situasi apapun, aku akan menghubungimu kapan saja. Jika benar-benar tidak berhasil, maka gunakan rencana kedua. Mengerti. The film was translated Hati-hati. and narrated by M Media. Jiang Xiyuan. Aku tahu kamu ada di sini. Cusu, Dia datang ke sini mempertaruhkan nyawanya demi kamu. seseorang. Aku tahu itu sejak awal. Targetmu adalah aku. Sejak kamu menikah ke dalam keluarga Li, kamu selalu merencanakan sesuatu untuk Li Wanfeng. Kamu ingin dia duduk di posisi kekuasaan di keluarga Li. Kamu tidak salah. Semua ini akan segera berakhir. Lakukan gerakanmu. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan Xin Xin. Larikan diri hari ini. Selama aku menekan tombol ini, kalian semua akan mati. Jiang Ditong hanya mencintai kekuasaan dan pengaruh. Dari awal sampai akhir dia hanya melihatmu sebagai pion. Diam. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tangkap dia. Tidak. Mustahil. Jelas aku menanam banyak bahan peledak. Selama aku menekan tombol itu, tempat ini seharusnya langsung menjadi debu. Kau benar-benar memiliki keberanian setinggi langit. Berani bermain dengan bahan peledak tepat. Di depan jenderal besar negara kita. Kau terlalu meremehkanku. Bawa dia pergi. Kamu. Jutong, orang-orang dari keluarga Jianmu bertindak terlalu tidak bermoral. Kakek Li. Apa maksudmu dengan mengatakan ini? Mungkinkah orang tua ini tahu sesuatu? Seseorang yang berpura-pura tidur tidak bisa dibangunkan. Penjaga, tangkap dia untukku. Kakek Li, apa yang kamu lakukan? Aku selalu menganggapmu sebagai cucuku. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan tepat di bawah hidungku. Mencoba membunuh cucu menantuku. Kamu, apakah kamu pikir aku seorang lelaki tua yang bingung? Kakek Li. Lin Yuxin pasti telah menemui masalah. Daripada menyinggung keluarga Jing, karena satu Lin Yuxin. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini, agar Cusu menikahimu ke dalam keluarga. Dengan begitu kedua keluarga Jiang dan Li akan bergabung. Kota utara ini akan menjadi hadiah yang mudah bagi kedua keluarga kita. Cusu dan anggota keluarga The Lim. film was Sudah translated pergi ke sana. and narrated by M Media. Apa yang kamu inginkan tidak akan menjadi kenyataan. Kakek Li, kamu tidak punya bukti. Bagaimana kamu bisa bersikeras mengklaim bahwa masalah ini terkait denganku? Kamu sudah tua. Kenapa kamu tidak memikirkan masa depan Cusu? Sedikit saja. Hanya dengan dukungan keluarga Jing, jalannya bisa mulus. Jika suatu hari kamu meninggal, menyinggung keluarga Jing sekarang, cucumu juga tidak akan damai. Benarkah begitu? Aku ingin melihat siapa yang kamu katakan tidak akan damai. Cusu, ini tidak ada hubungannya denganku. Dari kecil sampai sekarang aku selalu baik padamu. Kamu harus percaya padaku. Jing Getong. Semua masalah ini jelas diatur olehmu. Sekarang kamu ingin cuci tangan. Sudah terlambat. Seorang simpanan keluarga Li sepertimu. Hak apa yang kamu miliki untuk menceramahiku? Jelas itu kamu yang merusak hubungan antara aku dan kakak Cusu. Kamu pantas mati. Kamu. Sungguh tontonan saling memangsa yang menarik. Tak satu pun dari kalian akan lolos. Para penjaga, bawa nona muda tertua dari keluarga Jiang dan kawal dia ke kantor polisi. Ayah, keluarga Jiang dan kita adalah keluarga terpandang. Ayah hanya demi Lin Yuxin, membuat musuh dengan keluarga Jiang. Tidak sebanding. Tampaknya keputusanku saat itu sama sekali tidak salah. Dengan karakter moralmu, bagaimana mungkin kamu bisa memikul beban dari klan besar seperti keluarga Li? Suami, tolong selamatkan aku dengan cepat. Aku melakukan ini juga demi Wan Feng. Cusu juga anakku. Jiang Xiyuan. Kau melakukan ini. Ini bukan yang pertama kali kan. Penyelidikan menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, kau telah berulang kali menyakiti Cusu. Ucapkan selamat tinggalmu yang pantas. Kali ini kau pergi, kau mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Apa?
bawa dia pergi. Tidak, tidak, tidak. Li Chusu, Lin Yusin, tak satu pun dari kalian akan mati dengan damai. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan mengampuni kalian semua. Semuanya sudah berakhir sekarang. Paman Li, Halo Paman Li. lama tidak bertemu. Jadi kamu pemuda itu. Beberapa tahun yang lalu, kamu sudah menjadi orang terkaya, namun, kamu tiba-tiba menghilang dari pandangan semua orang. Sekarang Lin terperajam. Semakin kuat dan kuat. Sungguh. Generasi muda memang tangguh. Generasi muda ini tangguh. Aku sudah lama tidak mengurus urusan perusahaan. Perusahaan sepenuhnya diurus oleh putra sulungku, anak-anakku. Setiap dari mereka lebih sukses dariku. Aku tidak pernah menyangka. Talent berpelaku. Memiliki latar belakang yang begitu terkemuka. Sepertinya orang tua ini. Benar-benar. Merasakan tekanan sebesar gunung. Kakek, saya mendukung Anda. Gadis ini bahkan belum menikah. Dan kau sudah membela keluarga mereka. Gadis ini. Direktur Lee, ada apa denganmu? Tang tua, apa kamu punya waktu di area perumahan lama untuk meracuni Chusu? Direktur Lee, apakah kamu bersiap untuk? Saat ini Chusu memiliki dukungan dari keluarga Lin di belakangnya, dan keluarga Lin ini sebenarnya adalah keturunan dari keluarga Jian, yang merupakan yang terkaya di dunia saat itu. Aset keluarga Jian, meskipun dalam beberapa tahun terakhir, di bawah tangan pria tua bernama Jiang itu, tidak lagi sebanding dengan milik keluarga Li. Tetapi, jika keluarga Lin dan keluarga Jiang bersatu, mereka tidak akan mudah dihadapi. Direktur Li, mohon tenang. Serahkan saja masalah ini padaku. Jika kamu tidak menyelamatkanku dulu, The film was translated aku pasti and sudah lama menjadi narrated by debu. M Media. Ingat ini, jenis obat ini tidak perlu mematikan. Bagaimanapun juga Chusu masih putraku, cukup membuatnya lumpuh secara fisik. Sudah cukup. Mengerti? Saya akan segera melakukannya. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh pelayan Tang? Ini gawat. Tuan Li dalam bahaya. Hati-hati dengan sup pelayan Tang. Masuklah. Nona Lin, ini adalah sup bergizi yang diminum tuan muda setiap hari. Tuan tua secara pribadi menginstruksikan saya bahwa saya harus memastikan tuan muda meminum semuanya. Baiklah kepala pelayan. Pelayan Tang, kamu benar-benar bersusah payah untuk membawanya sendiri ke sini. Ini semua diatur oleh tuan tua. Tuan tua juga secara khusus menginstruksikan saya bahwa saya harus memastikan tuan muda meminum tetes terakhirnya untuk menutrisi tubuhnya dengan baik. Tuan tua berharap segera menimang cicit. Hati-hati, ini panas. Dia tidak akan menyadari apapun kan? Terima kasih atas kesulitan Anda. Baiklah, kalian berdua harus istirahat sekarang. Apakah ada yang salah dengan semangkuk sup ini? Sin Sin. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Urusan Anda adalah urusan saya. Orang yang ingin menggantikanmu dan mengambil posisi kepala keluarga Li meracuni semangkuk sup barusan. Nanti, aku akan berpura-pura diracuni. Kamu pergi panggil kakak ke sini. Apa? Apakah dia berani menyakiti Anda? Jangan khawatir. Aku sudah minum penawarnya. Racun ini tidak berpengaruh padaku. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan padamu? Nyonya muda, apa yang terjadi? Chusu, saya tidak tahu apa yang salah dengannya. Dia tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah, dan kemudian pingsan. Saya harus segera pergi mencari kakek. Putraku ini. Demi kekuasaan. Berani menyerang putranya sendiri. Itu karena aku gagal mendidiknya dengan baik. Kakek, sekarang bukan saatnya untuk berduka. Chusu memintaku untuk mengundangmu datang.
untuk membahas apa langkah selanjutnya. Baiklah. Cusu, apa yang terjadi pada Cusu? Mengapa dia tiba-tiba berakhir seperti ini? Bukankah dia baik-baik saja hanya beberapa hari yang lalu? Paman Li, Anda seharusnya tidak terlalu sedih. Aku sudah tua. Keluarga Li memiliki pengkhianat dari dalam. Aku bahkan tidak tahu. Keselamatan Cusu juga tidak terjamin. Cusu tetap tidak sadarkan diri seperti ini. Bukanlah ide yang bagus. Perusahaan ini masih memiliki banyak pekerjaan yang perlu ditangani oleh Cusu. Sekarang dia dalam keadaan seperti ini. Akan lebih baik untuk menyerahkan perusahaan padaku. Untuk sementara, saya pasti akan mengelolanya dengan baik. Ekor rubah akhirnya terlihat. Jangan terburu-buru. Beberapa hari terakhir ini, Sin berada di samping Cusu. Dan telah mempelajari beberapa hal. Biarkan saja Sin sementara mewakili dan mengelola perusahaan. Bagaimana mungkin? Saya katakan, Sin adalah seorang gadis. Bagaimana dia bisa mengelola perusahaan sebesar itu? Lebih baik serahkan saja padaku untuk dikelola. Paman Li, jangan meremehkanku hanya karena aku masih muda. Jurusan kuliahku adalah manajemen. Selain itu, Cusu, dia adalah pemegang kekuasaan sejati keluarga Li. Ini juga keinginannya. Mungkinkah Paman Li, Anda ingin menentang keinginan Cusu? Anda hanyalah tunangan Cusu, tanpa gelar atau wewenang yang tepat. Menyerahkan perusahaan kepada Anda untuk dikelola. Berapa banyak orang yang akan menghormati Anda? Cukup. Masalah ini diputuskan seperti ini. Ayah, saya adalah putra kandung Anda. Direktur Li, bagaimana perkembangannya? Apakah Anda disuruh tuan tua mengambil alih perusahaan? Banyak sekali rencana licik, hanya untuk membiarkan orang luar untung tidak adil. Saya adalah putra tertua keluarga Li. Posisi kekuasaan ini seharusnya menjadi milik saya. Maksud Anda, Patriark, telah mengizinkan Nona Lin mengambil alih perusahaan. Kalian semua memaksa saya melakukan ini. Nah, ini adalah kesempatan terakhir yang ayahmu berikan padamu. Jika kamu masih menolak untuk kembali, maka aku tidak punya pilihan selain bertindak kejam. Cari seseorang untuk memberitahu Patriark. Mengatakan bahwa saya sakit parah. Katakan padanya untuk segera datang ke sini. Baik Tuan, saya akan pergi sekarang juga. Patriark, Direktur Li mengirim seseorang bilang bahwa Ada apa? Direktur Li sakit parah. Xiaotang siapkan mobil. Mari kita pergi menemuinya. Baik Tuan. Tuan, Patriark akan segera tiba. Apakah semua persiapan sudah selesai? Sudah selesai. Saat ini di sini. Bahkan seekor nyamuk pun tidak bisa terbang keluar. Ayah Anda sudah tiba. Mengapa kamu jatuh sakit begitu tiba-tiba? Apakah kamu sudah menemui dokter? Apa yang mereka katakan? Saya sudah menemui dokter. Dokter mengatakan bahwa saya memiliki perasaan terpendam. Kekhawatiran yang belum terselesaikan dan tidak bisa sembuh. Perasaan terpendam katamu. Aku mengerti. Kamu mengincar posisi kepala keluarga Li bukan? Ayah Anda sudah tahu segalanya. Aku belum cukup tua hingga mataku kabur. Ayah, saya putra kandung Anda. Mengapa Anda sengaja mengabaikan saya dan langsung menyerahkan posisi kepala keluarga Li kepada Cusu? Sekarang, Anda bahkan membiarkan bocah Lin itu mengelola perusahaan untuk sementara waktu. Pada akhirnya apa yang membuat saya lebih rendah dari Cusu? Aku selalu berpikir, kamu sangat jelas tentang kemampuanmu sendiri. Aku tidak menyangka ini telah sampai pada titik ini. Dan kamu masih tidak mengerti. Sepertinya aku terlalu melebihkan emo. Mengapa Anda begitu meremehkan saya? Kamu, lihatlah keadaanmu sekarang. Sombong dan anggur, berpandangan sempit. Jika aku menyerahkan keluarga Li kepadamu, apakah itu akan bertahan? Hentikan ini. Aku bisa berpura-pura. Tidak ada yang terjadi. Aku akan membawamu pergi dari kota utara. Sudah terlambat.
Suruh seseorang menjaga Chusu. Jangan biarkan dia merusak rencana baik saya. Baik Tuan. Selain itu, semua pemegang saham perusahaan, ingat apa yang mereka janjikan. Rapat rutin hari ini, sudah waktunya bagi mereka untuk bertindak. Ya. Tuan-tuan, kalau begitu, itu merugikan Anda. Kamu, Mengapa Tuan Besar Li belum juga datang? Dan Tuan Besar Li juga. Saya rasa sekarang seluruh keluarga Li akan segera menjadi santapan keluarga Lin. Semua orang lihat putri bungsu keluarga Lin ini. The Dia film baru was saja bertunangan translated dengan Li Chusu. and narrated by Keluarga M Jiang Media. tiba-tiba beralih ke marga Lin. Li Chusu diracuni segera setelahnya. Bukankah semua hal ini terlalu kebetulan? Apa yang Anda katakan tidak salah. Istri ketua kita ini sungguh terlalu mencurigakan. Mungkin dia memang ada di sini untuk tujuan mengambil alih hasil keluarga Li. Semuanya jangan terlalu memikirkannya. Selama beberapa dari kita bersatu dan bekerja sama, perusahaan Li ini belum giliran bocah ini untuk mengambil alih. Itu benar. Jika ada yang harus mengelola seharusnya Direktur Li atau Tuan Tua Li yang harus mengelolanya. Lin Yuxian tidak memiliki kualifikasi. Maaf semuanya saya terlambat. Nona Lin duduk di posisi ini. Saya khawatir tidak pantas. Selama Chusu sakit, saya mengelola keluarga Li atas namanya. Apakah ada yang salah dengan saya menduduki posisi ini? Nona Lin, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui jika pertemuan ini diadakan di perusahaan. Nona Lin duduk di posisi ini. Kami tentu tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi tempat ini adalah kediaman lama keluarga Li. Posisi ini hanya untuk orang yang berwenang di keluarga Li. Nona Lin, saya khawatir Anda melampaui wewenang. Tuan Tua Li sudah mengatakannya selama waktu ini. Aku adalah orang yang memegang otoritas di keluarga Li. Ini tidak mungkin. Tuan Besar Li, bagaimana mungkin dia mengizinkan menantu perempuan yang belum menikah untuk menjadi orang yang memegang otoritas di keluarga Li? Benar sekali. Kami menuntut agar Tuan Besar Li menunjukkan dirinya dan berbicara langsung dengan kami. Ini adalah kata-kata yang diucapkan langsung oleh kakek Li. Apakah Anda berani meragukannya? Nona Lin, bukannya kami meragukan Anda. Terutama karena Li Corporation begitu besar. Hanya mengandalkan beberapa kata kosong dari Nona Lin untuk dengan mudah berganti kepemilikan. Bukankah itu terlalu ceroboh? Benar. Jika Nona Lin mengatakan, ini adalah niat Tuan Besar Li, maka silakan undang Tuan Besar Li ke sini untuk mengklarifikasi hal-hal dengan kami. Semuanya. Meskipun Patriark Li tidak bisa hadir secara langsung, tetapi pada kontrak yang ditandatangani oleh Patriark, ini sama saja seperti Patriark hadir di sini. Benar. Tanda tangan tulisan tangan kakek Li ada di sini. Jika Anda tidak percaya, semua orang bisa memeriksanya. Lin Yuxin. Hatimu benar-benar jahat. Kau bahkan berani meracuni Chusu. Paman Li, mengapa Anda datang ke sini? Jika aku tidak datang, keluarga Linmu pasti sudah menelan keluarga Li kami. Direktur Li, apakah Anda menyiratkan bahwa Lin Yuxin ini demi mengakuisisi Li Corporation? Berani meracuni kepala Li Corporation? Lin Yuxin, Anda terlalu lancang. Ini fitnah. Ini adalah rencana jahat. Saya bersumpah jika saya meracuni Chusu untuk merebut Li Corporation, saya akan mati dengan mengerikan. Apa gunanya sumpahmu? Chusu adalah putraku. Aku tidak akan pernah menggunakan keselamatan Chusu untuk memfitnahmu. Anda berani mempertaruhkan nyawa putra sendiri untuk merebut posisi penanggung jawab. Direktur Li, omong kosong apa yang kau bicarakan. Jelas-jelas itu adalah kepala pelayan Tang. Aku melihat dia memberi racun dengan mata kepalaku sendiri. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membawa kepala pelayan Tang? Direktur Li, masalah ini, semua ini, dipaksakan kepadaku oleh Nona Lin. Ayah mertuaku ini benar-benar telah menghitung segalanya. Sayang sekali. Saksi sudah ada di sini. Apakah kau masih punya sesuatu untuk disangkal? Para pemegang saham yang terhormat, tolong dengarkan saya. Apalagi yang harus Anda katakan? Anda berani demi keuntungan pribadi Anda sendiri, meracuni tunangan dan kakek Anda. Anda benar-benar pantas mati 10.000 kali. Tepat sekali. Aku yakin orang yang dimaksud Tetua Li untuk mengelola perusahaan
Tidak lain adalah Direktur Lee. Saya mengundang Direktur Lee untuk mengambil alih. Ayahku yang baik sudah siap bergerak. Kakak ketiga, apakah kamu sudah selesai mengatur orang-orangnya? Jangan khawatir. Orang-orangku akan menyelamatkan kakak Lee dengan aman. Tapi bagaimana dengan Sin Sin? Aku yakin Sin Sin bisa menanganinya dengan baik. Baiklah. Lin Yusin, demi keuntungan pribadi, The film was merencanakan translated kejahatan terhadap and anggota narrated keluarga Lee. by M. Segera Media. kirim dia ke penjara. Tunggu. Kepala Pelayan Tang, Anda mengaku saya memerintahkan meracuni Chu Su. Apakah Anda punya bukti? Aku. Kau berani memfitnah Nona Lin tanpa bukti. Kau benar-benar berani. Siapa bilang tidak ada bukti? Kepala Pelayan Tang, jika Anda menangani ini dengan baik, saya akan beri Anda setengah aset keluarga Lin. Tuan Tua Lee dan Chu Su. Berutang budi padaku sedalam gunung, tidak mungkin aku bisa membantumu meracuninya. Benarkah kalau begitu keluargamu akan celaka? Lagi-lagi menggunakan siapa untuk menciptakan ini? Direktur Lee ini benar-benar tangguh. Lin Yusin, masih ada yang mau kau katakan? Kata-kata ini, saya tidak mengucapkannya. Ada cukup bukti dan saksi. Apakah kau masih berani menyangkalnya? Pengawal tangkap dia untukku. Tunggu. Tuan Tuali. Tuan Tuali, bukankah Anda? Tangkap orang ini untukku. Ayah sudah memberimu kesempatan. Sayang sekali kamu tidak mengambilnya. Kalau begitu jangan salahkan ayah karena tidak berperasaan. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka bilang Lee Chu Su diracuni oleh gadis itu? Mengapa dia berdiri di sini baik-baik saja? Ini adalah jebakan. Kita semua telah diakali. Apakah kau tahu rencanaku sejak awal? Kau tidak diracuni. Awalnya aku berpikir karena kita masih berbagi ikatan darah. Aku tidak akan bertindak melawanmu. Aku tidak pernah menyangka bahwa kamu, demi kekuasaan, akan mencoba mengambil nyawa kakekku dan aku. Paman Lee, jika Anda tidak berniat merebut posisi itu, maka tidak akan banyak hal yang terjadi. Mengapa Anda harus melakukan ini, Paman? Diam. Apa yang kau tahu? Aku adalah kepala keluarga Lee yang sah. Tapi ayah, mengapa kau bersikeras mengeluarkanku dan memberikan posisi kepala keluarga kepada Chu Su? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Hanya karena kamu demi keuntungan pribadi. Membuat Lee Corporation dan keluarga Lee seburuk ini. Chu Su mengabdi sepenuh hati kepada keluarga Lee. Tetapi bagaimana denganmu? Demi kepentingan pribadimu sendiri, mengabaikan nyawa orang lain. Sudah berakhir. Semuanya sudah selesai. Sudah selesai. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, kepala keluarga Lee ini pasti harus aku. Semua orang di dalam dan di luar sini adalah orangku. Tidak ada satupun dari kalian yang bisa melarikan diri. Jika aku tidak bisa menjadi kepala keluarga, maka biarkan kita semua binasa di sini bersama-sama. Apakah kamu pikir kamu bisa berhasil? Orang-orangmu, semuanya sudah dikendalikan olehku. Malam ini kau ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Pecundang. Ayah, tidakkah kau memikirkan hubungan ayah anak kita? Dari masa kanak-kanak hingga sekarang, kamu selalu memiliki cukup makanan dan pakaian hangat, tetapi kamu masih belum puas. Kamu jelas bisa saja di bawah Chu Su menjalani hidup bahagia. Tetapi kamu masih sengaja melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip moral dan etika. Kamu telah sangat mengecewakanku. Direktur Lee, Anda harus menyelamatkan saya. Pemenang dapat segalanya, pecundang jadi penjahat. Pada akhirnya aku tetap kalah. Kakek bagaimana ini harus ditangani. Aku sudah tua dan tak ingin mengurus banyak masalah. Kalian anak-anak putuskan sendiri. Kalau begitu biarkan Direktur Lee menanggung akibatnya. Akan kupersiapkan seseorang untuk membawamu ke luar negeri. Nikmati saja masa pensiunmu. Chu Su,
Ayah, aku minta maaf. Apa arti kata-kata ini sekarang? Jaga dirimu baik-baik. The film was translated and narrated by M Media. Kakak ketiga terima kasih untuk hari ini. Kau adalah tunangan Sinsin. Kita adalah keluarga. Tidak perlu ada ucapan terima kasih di antara keluarga. Sisanya adalah urusan pribadi antara kalian berdua. Aku akan pergi sekarang. Baiklah. Apakah keluarga Limu benar-benar mengerikan? Aku minta maaf. Aku membuatmu tenggelam jauh ke dalam lumpur keluarga Li. Saya melakukan semuanya secara sukarela. Awalnya aku memiliki keluarga yang bahagia. Orang tuaku saling mencintai dengan mendalam. Sampai suatu hari, ayahku tiba-tiba berubah. Dia menjadi enggan pulang. Sepanjang hari, aku hanya berdiri menunggunya di pintu. Ibuku terus-menerus menangis. Ibuku meninggal. Kurang dari 3 bulan kemudian, ayahku yang baik itu membawa Jiang Xiyuan ke dalam rumah. Dan membawa kembali seorang adik laki-laki juga. Tidak apa-apa. Sekarang, Anda punya saya. Saya akan selalu berada di sisi Anda. Sebenarnya kita bertemu saat kita masih kecil. Apakah kamu ingat? Ketika kamu masih kecil, kamu berada di tebing dan menyelamatkan seorang anak laki-laki. Apakah anak laki-laki itu Anda? Ikat rambutmu. Selalu kubawa. Saya tidak menyangka Anda menyimpannya sampai sekarang. Selama bertahun-tahun, aku selalu mencarimu. Tapi Shen Keru menggantikanmu. Jadi selama hari-hari itu, Anda dan Shan Karu begitu dekat. Apakah itu karena Anda mengira dia adalah penyelamat Anda? Jadi hari itu, ketika Anda ingin melihat lengan saya, itulah mengapa Shan Karu sangat panik. Tapi, kenapa lengannya punya bekas luka sama seperti saya? Dia memasukkannya. Tujuannya adalah menggantikanmu dan menikahiku. Tapi dia tidak menyangka aku akan memeriksa catatan medis. Yang lebih tidak dia duga adalah bahwa aku juga menemukan catatan medis milikmu. Serius, bagaimana Anda bisa salah mengenali ini? Karena saya sangat cantik. Jangan marah lagi. Aku tahu aku salah. Kalau begitu Anda harus mentraktir saya 100 kali hotpot. Hanya dengan begitu, saya bisa memaafkan Anda. 100 makanan hotpot. Mana cukup. Aku akan mentraktirmu sampai kamu kenyang banget. Sampai kamu tidak mau makan lagi. Jadi jika saya menjadi orang gemuk 100 kg, apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika kamu menjadi gemuk 100 kg, aku akan menurunkan berat badan. Xiao Sun, lihat ini. Pemandangan yang indah sekali. Sekarang Tu Su memiliki seseorang untuk mengurusnya. Aku merasa lega sekarang. Kakak Li. Tuan Li akan melamar. Anda akan segera punya cucu. Nona Lin, Tuan Li memintamu untuk segera pergi ke dermaga. Dia bilang ini mendesak. Apakah sesuatu terjadi padanya? Tolong berhenti bertanya. Cepat dan ikuti aku. Ayah, Ibu, kakak-kakak, mengapa semua orang ada di sini? Sin Sin. Mengapa Anda datang ke sini? Cincin ini kubuat setelah pulang ke rumah tahun itu. Pemiliknya telah kembali. Maukah kamu menikah denganku? Tidak mungkin. Orang tua saya belum setuju. Saya harus meminta pendapat mereka terlebih dahulu. Ibu, ayah, kakak-kakak. Apakah kalian semua setuju? Sin Sin hari ini, Kusu, secara khusus membawa kami ke sini untuk menyaksikan momen penting ini. Ibu senang karena kamu sudah menemukan orang yang mencintaimu. Ibu. Sin Sin, jangan menangis. Pada hari sepenting ini kau harus bahagia. Benar Sin Sin, kau sama sekali tidak boleh menangis di hari sepenting ini. Fotonya nanti tidak akan bagus. Lin Yusin, maukah kamu menikah denganku? Cepat katakan ya, Sin Sin.
was translated and narrated by M Media. Aku mencintaimu. Li Chusu, perlakukan Xin Xiu dengan baik. Jika kamu berani mengganggunya, aku tidak akan melepaskanmu. Kakak tertua, yakinlah. Aku pasti akan memperlakukannya dengan baik. Melihat ini hatiku hancur. Aku juga patah hati. Aku juga.